Assalamualaikum sahabat monitor, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat menjelang akhir tahun 2020. Ada yang baru, kita update informasi terkait dengan reshuffle atau perombakan kabinet. Kita tahu reshuffle memang sudah menjadi kebutuhan karena dua menteri Pak Jokowi berurusan dengan hukum, dengan KPK, Menteri Sosial dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemarin Presiden Jokowi sudah mengumumkan 6 menteri baru. Nah, ini luar biasa, ada 6 menteri baru. Jadi siapa saja? Sahabat-sahabat sudah tahu, dan ini banyak kejutan. Yang pertama ada nama mantan calon wakil presiden yang menjadi penantang Jokowi di pemilu 2019, yaitu Sandiaga Uno. Nah, Papa Online ini sekarang jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, masuk di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ini menarik. Kenapa? Ya menarik. Menariknya kita tahu bagaimana konstelasi pemilihan presiden 2019. Bahkan para pendukungnya sampai sekarang itu masih ribut, masih bertentangan. Prabowo masuk kabinet juga masih ribut. Nah, ini sekarang wakilnya juga masuk kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Masih mau ribut juga? Ya terserah, monggo. Yang jelas elit-elit kita sudah bersatu. Ini menandakan bahwa politik kita cair, bahwa politik kita ya di tataran elit sangat terbuka dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan dan lain sebagainya. Saya jadi teringat bahwa dalam politik itu tidak ada kawan ataupun lawan yang abadi. Yang ada, yang abadi adalah kepentingan. Tapi mudah-mudahan masuknya Papa Online Sandiaga Uno ke kabinet Jokowi Ma'ruf, kepentingannya adalah kepentingan kebangsaan, kepentingan negara dan bangsa, supaya salah satunya di para pendukungnya bersatu. Cebong dan kampret bisa ya paling tidak agak-agak adem lah sedikit. Tapi gimana? Apakah akan semakin panas? Ya nggak tahu lah. Kita positive thinking saja bahwa masuknya Prabowo dan kemudian disusul Sandiaga Uno itu merupakan demi kepentingan bangsa dan negara, demi kepentingan persatuan dan kesatuan. Ini namanya Kabinet Indonesia Bersatu. 01 dan 02 bersatu. Semua menang, semua mudah-mudahan semua senang. Oke, itu soal Papa Online tadi. Kemudian yang kedua ada yang menarik, nama menarik, Tri Risma hari ini. Bu Risma, Wali Kota Surabaya, menjadi Menteri Sosial. Bu Risma, kita tahu track record beliau, integritas beliau selama memimpin Surabaya. Kita tunggu gebrakannya Bu Risma. Kita mendukung dan kita menyambut baik pengangkatan Bu Risma sebagai Menteri Sosial. Nah, kemudian ada lagi nama yang saya kira cukup menarik dan menjadi perhatian publik. Siapa itu? Ngopi dulu. Kameramen Masan ngopi nggak? Ngopi dulu biar slow. Nama yang menarik lagi menurut saya adalah Menteri Agama. Wah, Menteri Agama ini reshuffle. Nah, yang diangkat ini adalah Sang Jenderal Banser, Ketua Umum GP Ansor, Yakut Khalil Qoumas atau yang akrab disapa Gus Yakut. Wah, selamat Gus. Luar biasa, ini tokoh muda NU. Anak muda yang menjadi Menteri Agama. Wah, luar biasa. Kita tahu Gus Yakut dengan GP Ansornya adalah
yang paling menjadi garda depan mengawal NKRI, terutama dari kelompok-kelompok radikal. Oke, kita tunggu nanti gebrakan-gebrakan Gus Yakut seperti apa. Tentu tidak hanya soal itu, kita juga berharap menjadi perbaikan terhadap sistem atau tata kelola di Kementerian Agama menjadi lebih baik. Oke, itu tadi 3 menteri yang baru, masih ada 3 lagi. Yang lainnya ada Menteri Perdagangan yang juga kena reshuffle. Nah, Menteri Perdagangan yang baru M. Lutfi, sebelumnya memang sudah berpengalaman juga menjadi Menteri Perdagangan, jadi Menteri Perdagangan lagi. Kemudian ini Menteri Kelautan dan Perikanan. Nama yang tidak asing di lingkaran Presiden Jokowi. Bendahara Umum Tim Kerja Nasional, Tim Sukses TKN Jokowi Ma'ruf. Sebelumnya Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono. Beliau diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Ya cukup kejutan juga, karena kita sih sebenarnya berharap Menteri Kelautan dan Perikanan itu orang-orang yang mempunyai pengetahuan latar belakang sektor kelautan dan perikanan ini. Mengapa? Karena menurut saya Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sangat strategis untuk mengawal visi Indonesia sebagai poros maritim dunianya Pak Jokowi. Itu yang pertama, yang ya kita tahu di periode pertama itu digaungkan, walaupun di periode kedua agak kendor, mungkin karena poros yang nggak jadi. Nah, strategis yang lainnya saya pikir karena sektor ekonomi, sektor kelautan dan perikanan ini bisa menjadi prime mover, bisa menjadi penggerak ekonomi. Karena kita tahu Indonesia merupakan negara maritim, Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, dengan potensi yang luar biasa di permukaan maupun di dalam lautan itu sendiri, yang hari ini belum tergarap secara maksimal. Kita berharap di bawah kepemimpinan Mas Wahyu Sakti Trenggono, sektor ekonomi kelautan menggeliat. Bayangkan ada 11 sektor potensi ekonomi kelautan dan perikanan. Dari mulai perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, pariwisata bahari, kemudian ada industri bioteknologi kelautan, kemudian wilayah pesisir dan lain sebagainya. Pokoknya ada 11. Mudah-mudahan tidak hanya hebohnya soal lobster, tapi juga 11 sektor di kementerian yang menjadi domain Kementerian Kelautan bisa tergarap maksimal untuk membangkitkan, untuk menjadi penggerak roda ekonomi nasional. Oke, yang terakhir masih ada ya, yang keenam itu Menteri apa sih? Kok gue lupa. Menteri apa? Menteri apa sih? Kan ada tadi kok jadi. Hah? Oh iya bener, Menteri Kesehatan. Nah, aduh, ini kita akan rindu nanti sosok Terawan Agus Putranto yang jarang muncul di media, sekalinya muncul penuh dengan kontroversi. Akhirnya kena reshuffle Jokowi, digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin. Kejutan juga, tapi secara umum reshuffle kabinetnya Jokowi Ma'ruf Amin kali ini memberikan harapan baru pada masyarakat. Kita bisa melihat dengan figur-figur yang diangkat dari mulai Sandi, kemudian Bu Risma, kemudian ada Menteri Agama dan 6 orang tadi memberikan sinyal bahwa Presiden Jokowi ingin ada akselerasi, Presiden Jokowi ingin ada percepatan. Beliau juga mempertimbangkan stabilitas politik sehingga jatah dalam tanda kutip untuk partai politik juga relatif aman, tidak ada yang berkurang. Itu saja teman-teman update dari
monitor talk hari ini. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Monitor ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.